Halo sahabat Milan Hydropump, apa kabar untuk semuanya? Jadi kali ini saya akan kembali membagikan tips atau tutorial kepada teman-teman semuanya dalam berhidroponik. Jadi khususnya di sini saya akan membagikan tips bagaimanakah caranya kita membuat klem ataupun penjepit untuk pipa paralon ya teman-teman, supaya pipa paralonnya tidak goyang setelah kita tanami sayuran. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi nampak terlihat di sini. Ini kita tidak menggunakan klem yang bersifat beli ya teman-teman di toko bangunan, tapi kita buat sendiri dari bahan seadanya, yakni kita menggunakan daripada sisa-sisa daripada potongan baja ringan. Jadi di sini saya akan membagikan tips dan tutorialnya bagaimanakah cara membuat daripada klem ini teman-teman, klem penjepit ini. Jadi teman-teman bisa saksikan video saya selengkapnya. Oke sahabat Milan Hydropump, ini adalah bahan utamanya ya teman-teman, yakni kanal saya ataupun baja ringan. Usahakan untuk kanal sayanya yang tebal ya teman-teman, karena ini akan berpengaruh di penjepitannya nanti teman-teman. Semakin tebal semakin bagus untuk jepitannya ya teman-teman. Dan selanjutnya bahan yang kita gunakan adalah penggaris siku ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah pensil. Dan selanjutnya adalah tang teman-teman. Jadi tang ini nanti berfungsi untuk menjepit daripada kanal sayanya ya teman-teman, supaya tangan kita tidak terluka di saat dia melintir nanti di saat pas kita pengeboran. Dan selanjutnya adalah sarung tangan untuk safety ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah kacamata pelindung mata. Dan selanjutnya adalah baju teman-teman, baju yang lengan panjang supaya tangan kita tidak terkena percikan daripada gerinda. Dan ini adalah alat untuk memotongnya teman-teman, kita gunakan gerinda. Oke, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Jadi kanal sayanya langsung saja kita garis seperti ini. Kita garis sesuai dengan lebar daripada penggaris siku teman-teman. Untuk jumlah banyak klem penjepit, teman-teman sesuaikan saja untuk kebutuhannya. Untuk garisan di kanal sayanya kita usahakan semua sisi kita garis ya teman-teman, supaya nanti di saat kita pemotongan dengan menggunakan mata gerinda, nanti waktu pas pemotongan jadi lurus. Setelah semua sisi daripada kanal sayanya kita garis, langsung saja kita potong ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan garis yang sudah kita buat tadi. Supaya tidak bolak-balik di saat pemotongannya, kita potong dulu di bagian sisi atas ya teman-teman, dari pinggir sampai ujung. Jadi setelah selesai baru kita lanjutkan lagi pemotongan sisi yang bagian bawah. Dan nanti selanjutnya bagian sisi yang bagian sebelah kanan. Jadi seperti itu supaya tidak bolak-balik ya teman-teman. Jadi kita potong satu arah terlebih dahulu. Jadi di sini yang saya buat adalah 33 klem ya teman-teman. Karena di meja yang baru selesai saya buat ada 11 batang pipa berbaris teman-teman. Jadi saya buatnya bagian depan, bagian tengah, dan bagian ujung. Jadi 11 di atas, terus 11 lagi di tengah, dan 11 lagi di bagian bawah. Jadi total kita memakai 33 ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya setelah selesai kita potong. Dan selanjutnya kanal C yang selesai kita potong tadi, waktunya sekarang akan kita lubangi ya teman-teman. Dan untuk pelubangannya kita usahakan di bagian sisi bagian pinggirnya teman-teman ya. Sisi bagian pinggir, jadi seperti ini contohnya teman-teman. Jadi teman-teman terserah mau satu, mau kiri kanan terserah, mau sebelah saja terserah. Cuman saya di sini cuman sebelah saja ya teman-teman, bagian sisi bagian sebelah kiri. Dan usahakan waktu pas kita melubangi daripada potongan daripada kanal saya ini, usahakan menggunakan daripada penjepit tang ya teman-teman. Karena terkadang di saat waktu pas kita melubangi dengan mesin bor, terkadang kanal sayanya bisa melintir teman-teman.
Jadi kebetulan ini tulangannya sudah saya garis ya teman-teman, tulangan daripada kaki mejanya, dan disinilah letak nanti yang akan kita letakkan daripada klem penjepitnya. Jadi yang saya buat adalah bagian depan dan bagian tengah. Nah di sini bagian tengahnya sama ya teman-teman, jadi sudah saya garis semua, saya tandain untuk kebutuhan. Dan selanjutnya ini adalah yang bagian ujungnya sebelah sana teman-teman, kita sudah garis juga. Oke, jadi seperti ini cara melubangi daripada klem penjepit ini ya teman-teman. Jadi kita luruskan terlebih dahulu, terus kita lubangi bagian lubang yang sudah kita lubangi sebelumnya untuk klem penjepit ini ya teman-teman, sambil kita pegang menggunakan tang. Jadi cukup sebelah saja sudah kuat, cuman kalau teman-teman pengen lebih kuat lagi boleh di bor juga bagian sisi sebelah kanannya ya teman-teman. Dan langkah yang kedua kita lakukan dengan teknik yang sama dengan langkah yang pertama. Jangan lupa untuk teman-teman menggunakan tang sebagai penjepit, karena dikhawatirkan nanti akan berputar di saat kita pengeboran. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, kita menggunakan 11 klem di situ bagian atas, dan di sini kita akan lakukan di bagian tengah. Jadi tidak usah semua kaki kita pasang klem penjepit ya teman-teman, cukup bagian depan, bagian tengah, dan bagian ujungnya saja. Dan langkah yang kedua ini bagian di titik tengah kaki kita lakukan seperti langkah yang pertama bagian atas meja. Dan langkah yang sama kita lakukan di meja bagian bawah teman-teman, atau bagian ujung bawah. Langkahnya sama seperti yang kita lakukan di bagian atas dan bagian tengah tadi. Dan selanjutnya kita mulai letakkan untuk pipa-pipa paralon yang sudah kita lubangi ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya, bagaimanakah cara melubangi daripada pipa paralon pembesaran, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Kita letakkan dulu ya teman-teman semua pipa paralon untuk meja pembesaran ini, kita letakkan semua di atas, baru nanti kita setting. Untuk sambungan kita usahakan yang bagian penyambungnya di bagian bawah ya teman-teman. Jadi bagian penyambungnya dia di bagian bawah, supaya nanti untuk mempermudah aliran air, karena aliran airnya kan dari atas. Jadi penyambungnya di bagian bawah ya teman-teman, kalau kita mau nyambung. Kalau misalnya tidak disambung ya tidak usah. Jadi sebelum pipa paralon ini kita lem menggunakan lem pipa, terlebih dahulu kita bersihkan ya teman-teman bagian sisi dalam dan sisi luarnya. Setelah bersih baru kita lem seperti ini dan langsung kita sambungkan. Usahakan saat penyambungan bagian atas dan bagian pipa bagian bawah, untuk penyambungan lurus terlebih dahulu ya teman-teman, baru kita pastikan untuk pengencangan. Setelah pasti lurus baru kita kencangkan.
Setelah pipa bagian bawah kita luruskan, dan waktunya kita pemotongan untuk pipa bagian atas ya teman-teman. Jadi pipa atasnya ini kita potong untuk kelurusan. Jadi setelah dipotong lurus seperti ini, baru nanti kita pasang dopnya. Setelah kita potong menggunakan gerinda tadi, semuanya selesai, dan waktunya kita sekarang pemasangan untuk tutup dop bagian atas. Dan untuk pemasangan tutup dopnya usahakan bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman, untuk sisa-sisa daripada bekas potongan gerinda. Jadi setelah itu baru kita lem dan baru kita pasangkan di pipa paralonnya untuk tutup dop. Jadi seperti inilah hasilnya teman-teman. Jadi setelah yakin lurus bagian atas dan bagian bawahnya lurus, baru sekarang kita akan jepit menggunakan klem penjepit ini teman-teman, supaya nanti untuk pipa paralonnya tidak bergerak. Jadi pastikan terlebih dahulu ya teman-teman, untuk bagian sisi atas dan sisi bagian bawah untuk pipa paralonnya semua dari pipa kita yang kita pasang, dan saya di sini memasang 11 pipa ya teman-teman. Untuk 11 pipa ini sudah dipastikan lurus, baru kita jepit menggunakan klem penjepit kanal C ini teman-teman. Jadi untuk menjepitnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tekan untuk kanal C nya sendiri teman-teman. Makanya tadi saya anjurkan untuk kanal C nya kita menggunakan kanal C yang tebal ya teman-teman. Karena di saat menggunakan kanal C yang tebal ini akan berpengaruh daripada untuk jepitannya nanti teman-teman. Semakin tebal kanal C teman-teman pakai, maka akan semakin kuat untuk penjepitnya teman-teman. Nah, jadi langkahnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tekan untuk bagian ujung daripada kanal C nya. Kita tekan ke dalam ya teman-teman. Kita selesaikan dulu bagian bawah. Nanti setelah selesai bagian bawah, kita lanjut ke bagian tengah. Dan di saat penjepitan ini kita sudah memastikan untuk pipa paralonnya semuanya sudah lurus ya teman-teman, supaya nanti di saat kita penjepitan menggunakan klem penjepit ini, kondisi pipanya tidak berubah lagi. Dan setelah kita jepit seperti ini, saya pastikan untuk pipa paralonnya dia tidak akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dipastikan kuat dan rapih ya teman-teman. Dan selanjutnya kita jepit bagian atas daripada pipa paralonnya. Oke sahabat Milan Hydropump, inilah hasil daripada jepitan kita menggunakan kanal C. Jadi dipastikan kuat ya teman-teman, kuat dan rapi. Jadi ini adalah hasil dari pengaplikasian potongan daripada kanal C ya teman-teman. Jadi untuk penjepitnya sangat kuat sekali di tanaman kita. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikannya di rumah. Semoga video ini bermanfaat.